Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera, salve Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Profesor Dr. Antervenus sebagai Rektor UPN Veteran Jakarta, Dr. Irsyaf Marsal, Ketua Senat UPN Veteran Jakarta. Yang saya hormati para Wakil Rektor UPN Veteran Jakarta, para dekan dan seluruh sivitas akademika UPN Veteran Jakarta, serta yang saya banggakan dan saya kasihi seluruh mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta. Wah, luar biasa. Karena kita di Jakarta ada banyak kesamaan, ada juga mungkin cerita yang berbeda-beda. Jadi hari ini saya ingin berbagi cerita dengan adik-adik semua. Yang pertama, saya kemana nih? Ininya kemana? Oke. Tapi enggak? Belum. Udah, next aja deh. Boleh ditampilkan. Saya mau berbicara apa makna kuliah. Apa makna kuliah? Mungkin kalau boleh kita ambil sedikit hening. Bisa nggak kita pikirkan buat masing-masing dari individu, apa makna kuliah buat kalian? 4 tahun ke depan, menurut kalian itu akan membawa apa ke diri kalian sendiri? Oke. Kenapa? Karena kalian akan menghabiskan 4 kali 365 hari. Setidaknya ya, 4 tahun kali, mudah-mudahan nggak lebih juga. Nanti repot orang tuanya bayarinnya ya. Dan yang dapat KIP kuliah nggak bisa lebih dari situ. 4 tahun kali 365 hari akan kalian habiskan di kampus. Jadi kita harus yuk sama-sama hari ini kita mikir, mumpung ini hari pertama kalian di kampus, ayo kalian pikirkan, kita pikirkan bersama apa akan jadi apa pengalamannya, apa maknanya untuk kalian. Nah, kalau boleh berbagi, next ya. Saya tadi seperti yang bilang, juga kuliah dulu ya. Saya kuliah S1 seperti adik-adik di Harvard University. Dan saya juga sama seperti adik-adik, ada yang ngerantau nggak dari jauh? Mana yang bukan dari Jakarta? Angkat tangannya. Banyak kan? Ayo mana anak rantau? Mana anak rantau? Banyak nih anak rantaunya. Gimana perasaan yang ngerantau? Senang? Saya juga waktu itu ngerantau. Jadi, hari pertama saya orientasi seperti kalian di Harvard University. Itu juga hari pertama saya menjejakkan kaki di benua Amerika. Jadi saya tidak pernah ke Amerika sebelumnya. Saya lewat jauh di interview, mendaftar ke Harvard University, lalu diberikan suatu anugerah oleh Tuhan, dapat beasiswa dari Harvard University. Waktu itu belum ada beasiswa negara untuk S1, jadi tidak ada beasiswa dari negara waktu itu. Saya dapat beasiswa dari Harvard University. Dan waktu di Harvard lah, saya pertama kali juga menjejakkan kaki di benua Amerika, mendarat di Boston, tidak tahu apa itu Amerika. Belum pernah sama sekali ke Amerika Serikat. Dan itulah hari pertama saya kuliah. Ada nggak di sini yang belum, ini hari pertama kalinya ke Jakarta? Ada? Wah, ada juga ya.
saya masih bisa merasakan seperti apa pertama kalinya ke Jakarta. Karena waktu itu saya juga pertama kalinya ke Boston. Mirip-mirip Boston sama Jakarta. Beneran. Tahu gak kenapa miripnya? Karena gini, Boston itu, beneran saya nggak bercanda. Boston itu dibilang adalah kota yang lalu lintasnya di Amerika Serikat paling sembraut. Jadi sama kayak Jakarta. Beneran. Kalau di kota-kota lain seperti Chicago itu jalan-jalannya ada gridnya, kotak-kotak. Tapi di Boston enggak. Jalannya kayak banyak jalan yang muter-muter, kayak tikus-tikus, jalan kecil. Jadi sama seperti Jakarta. Itu Boston sama Jakarta sama. Nah, walaupun saya anak Jakarta, tapi saya belum pernah waktu itu ke Amerika Serikat, ke Boston. Jadi saya merasakan apa yang merantau. Setelah dari situ, perjalanannya panjang, nanti saya kasih lihat. Dari Harvard sampai terakhir, sebelum saya menjadi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, saya adalah guru besar di Tsinghua University. Pernah dengar Tsinghua? Oke. Tsinghua adalah universitas nomor 1 di Asia sekarang, nomor 12 di seluruh dunia, di bidang-bidang tertentu seperti AI, engineering, sciences. Tsinghua mungkin nomor 1, nomor 2 di dunia. Ya, dan saya guru besar, full profesor di sana. Jadi, karena saya berbicara di depan orang-orang hebat, adik-adik hebat, makanya pikir sebelum saya berbicara mengenai makna kuliah, kalau adik-adik kan akan 4 kali 365 ya. Kalau saya banyak di kampusnya. Jadi waktu saya di kampus S1 4 tahun kali 365 hari. Lalu ada studi abroad di Fudan University di Shanghai, di Tiongkok, itu 1 tahun kali 365 hari. Ditambah S2, S3 di Northwestern, 6 tahun kali 365 hari. Ditambah postdoc, 2 tahun kali 365 hari. Ditambah, lalu saya menjadi tenured associate professor di Swarthmore, itu adalah salah satu yang paling top liberal arts university, 6 tahun kali 365 hari. Lalu tenured full professor di Tsinghua, tambah lagi 6,5 tahun kali 365 hari. Jadi totalnya 25,5 tahun kali 365 hari, 9.307,5 hari saya hidupnya selalu di kampus. Ya. Berarti nomor 1 yang paling penting, kampus itu begitu enaknya, enggak pindah-pindah. Betul ya Pak Rektor ya? Pak Rektor lebih lama lagi mungkin dari saya. Jadi inilah kalian akan memasuki masa-masa yang bagi banyak orang seperti Bapak Ibu dosen, Pak Rektor, dan saya merasakan ini suatu dunia yang luar biasa. Saya sudah menghabiskan 9.307 setidaknya 5 hari di 26,5 tahun di kampus. Gak keluar-keluar dari kampus. Bisa dibilang gak lulus-lulus gitu. Lulus, tapi dalam kutipan tanda hidup tidak lulus. Nah, belum lagi ditambah 1 tahun 8 bulan ini selalu berkunjung dan bergulat dengan berbagai hal yang tentu saja tentang kampus kita. Hari ini dari 9.307,5 hari itu tentu saja ada hal-hal yang saya rasakan dan sejak hari Jumat minggu lalu saya pikir-pikir apa ya yang saya bisa bagikan dengan adik-adik semua? Apa sih yang mungkin ada yang menarik untuk adik-adik pikirkan? Tidak perlu setuju, tapi mungkin menarik untuk dipikirkan. Mungkin terjadi juga makna itu di hidup adik-adik di kampus. Jadi saya mau memberikan 5 adagium. Adagium udah pernah dengar belum adik-adik?
Oh belum ya? Adagium itu dari bahasa Latin, tapi saya sudah cek di kamus bahasa Indonesia itu ada. Adagium itu artinya seperti rangkuman yang berbentuk pepatah atau mirip seperti pepatah. Bahasa Inggrisnya adage, jadi 5 adages, 5 adagium atau 5 maksim yang saya rasakan selama 26,5 tahun, 9.300 hari berada di kampus. Oke, mau tahu 5 maksim ini apa? Alright. 5 adagium. Yang pertama, kampus atau kuliah itu adalah time to live maximally. Time to live maximally. Jangan setengah-setengah. Waktu kuliah, jangan hidup setengah-setengah. Kalau hidup setengah-setengah, rugi bandar. Baik yang bayar maupun yang dapat beasiswa, kalian akan rugi kalau kalian hidup setengah-setengah atau bahkan 3/4. Harus hidup 115%, 120% waktu kuliah, waktu di kampus. Ini typical day, hari yang biasa, mungkin waktu saya tahun kedua, saya masih ingat, ini typical day waktu saya kuliah di Harvard University. Jam 6.30 sampai jam 7.30 saya rapat dengan teman-teman. Rapat ngapain? Rapat tentang kita akan ngajarin nari yang seperti apa ke anak-anak SD sekitar. Ini ekstrakurikuler saya namanya City Step. Dan kita harus rapat tiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 6.30 sampai jam 7.30 sambil breakfast kita rapat. Habis itu jam 7.30 sampai jam 7.45 saya balik lagi ke kamar mandi. Berarti kan breakfastnya belum mandi, iya. Karena terlalu pagi. Jadi balik lagi ke kamar, mandi. Habis itu jam 7.45 lari karena kelasnya jauh. Ambil kelas bahasa Mandarin. Mulainya jam 8. Mungkin ada yang tahu bahwa saya bisa bahasa Mandarin. Tapi saya tidak bisa bahasa Mandarin karena keluarga. Keluarga saya sama sekali tidak bisa bahasa Mandarin. Saya belajar bahasa Mandarin di Harvard University. Di Amerika Serikat. Belajar bahasa di Amerika Serikat. Nanti ada lagi ceritanya. Lalu jam 8.07, karena di Harvard itu, kalau mulai kelas bukan jam 8.00, tapi mulai kelas lalu jam 7 menit lebih. Karena Harvard tahu ini anak-anaknya pasti ada yang telat, jadi supaya pada nggak telat semua dikasih 7 menit grace period. Jadi kalau kita mulai kelas itu biasanya jam 8.07, 10.07, ya 11.07. Jadi ada 7 menit buat lari dari kelas yang satu ke kelas yang lainnya. 8.07 sampai jam 10 itu biasanya kelas intensif bahasa Mandarin, tahun kedua saya ambil waktu itu. Lalu setelah itu kita ada jam 10.37 sampai jam 12, saya ambil behavioral neuroscience class, ini waktu saya tingkat 2. Setelah itu saya ada yang saya tulis lunch, lalu nap, tidur siang tapi tidur siangnya di Cabot Library. Ini petanya Harvard. Harvardnya segede ini, jadi kita harus, makanya harus lari-lari dan jalannya jauh, sangat sehat. Kenapa tidur siangnya di library? Ya karena kalau pulang ke dorm udah habis waktu. Dormnya jauh, dorm saya di dekat sungai situ. Jadi kalau mau tidur siang, nap 20 menit gitu, itu udah ke library aja. Duduk di kursi, terus tidur siang. Apakah saya anjurkan tidur siang? Sangat saya anjurkan tidur siang. Tapi jangan lama-lama. Kenapa? Sains membuktikan nap time itu adalah bisa membantu memori konsolidasi. Itu ada sainsnya. Jadi tidur siang kalau sempat sambil duduk, sambil nunggu, itu bagus. Tapi jangan di kelas mungkin ya, nanti dosen-dosennya kesal.
Jadi tidur siangnya di situ. Habis tidur siang, lalu habis itu ada kelas lagi, developmental neuro. Lalu saya kerja di Faculty Club Kitchen, ini kerja cuci piring. Habis kerja cuci piring, saya dinner, makan malam di asrama, di Elaborate Dining Hall. Lalu saya lari-lari ke Seaver Hall, itu tempat saya kerja, dibayar $7 per jam, dari jam 7 sampai jam 9. Lalu setelah itu hang out, biar maksudnya ketemu teman-teman, yang ngobrol-ngobrol lah, karena udah capek. Jam 10 malam baru mulai ngerjain assignment, sampai jam 2 biasanya. Ini mohon maaf para dosen ini mungkin nasihat yang kelihatannya tidak sehat ya. Tapi saya jujur sama adik-adik, inilah hidup saya biasanya di Harvard. Mulai ngerjain assignment jam 10 malam. Tapi selesai loh adik-adik. Jadi walaupun ngerjainin jam 10 malam sampai jam 2, atau selesai. Kalau nggak selesai terus sampai pagi. Oke. Jadi ini sungguh-sungguh yang biasa kita lakukan. Dan ini website langsung dari Harvard University. Ini menarik adik-adik, karena kita punya budaya yang berbeda di Indonesia. Kalau kita ke kampus hebat seperti UPN, veteran, adik-adik di sini, atau saya tanya, atau ke UI, juga di Jakarta ya. Berapa orang dari adik-adik yang kepikiran akan kerja waktu kuliah? Boleh angkat tangan? Berapa orang yang kepikiran akan kerja? Oke, ada ya. Baik. Nah, saya mau memberikan semangat untuk itu. Di Harvard University, hampir semua mahasiswanya kerja. Dan ini bukan magang. Magang lain lagi, magang juga. Ini kerja. Kerja selama kuliah. Jadi sambil ambil kelas, sambil kerja. International students, kerjanya nggak boleh di luar, dilarang oleh pemerintah Amerika Serikat, tapi boleh kerja di kampus. Dan saya kerja sebagai macam-macam, termasuk sebagai janitor. Janitor itu artinya membersihkan toilet, membersihkan dapur, membersihkan ruangan-ruangan. Jadi saya bekerja sebagai pembersih. Saya juga bekerja sebagai tukang cuci piring. Nah, saya juga bekerja sebagai tukang nganterin proyektor. Dulu zamannya saya kuliah di Harvard, proyektornya itu nggak digantung di atas atau nggak modern kayak gini. Proyektornya itu masih ada di cart. Terus harus didorong dari satu kelas ke kelas yang lainnya, harus di set up. Jadi saya lumayan mengerti tentang segala sesuatu mengenai proyektor zaman dulu, karena saya yang set up, nganterin. Itu yang tadi di Seaver Hall. Ini menarik, kalau ada yang merasa waktu kalian kuliah hanya harus konsentrasi terhadap belajar. Di Harvard University tidak. Bahkan ada office khusus untuk bagaimana mendapatkan pekerjaan di kampus. Didukung oleh universitasnya. Jadi saya pun mau mendukung adik-adik sekalian untuk live maximally, work hard, play hard. Selain itu, kita juga banyak kegiatan. Saya sangat senang menari. Jadi saya ikut yang namanya tadi City Step, mengajarkan tari kepada adik-adik di SD di sekitar Harvard University untuk nanti mereka akan recital atau konser di akhirnya. Ada yang kenal Natalie Portman? Ada yang tahu Natalie Portman? Tahu? Natalie Portman teman saya di Harvard. Ya. Kenapa? Kita satu angkatan dan kita sama-sama melakukan ini, City Step. Jadi kita sama-sama mengajarkan tari, yang tadi jam 6.30 pagi harus direncanakan mengajarkan tari kepada adik-adik SD di sekitarnya. Saya juga menghabiskan banyak waktu untuk di Harvard University Choir, saya senang nyanyi. Dan ini tipikal untuk Harvard student, hari-harinya itu penuh luar biasa
dan penuhnya bukan semata dengan kuliah. Oke, itu time to live maximally. Mudah-mudahan adik-adik juga udah mulai berpikir nih, mau gimana memaksimalkan waktu kalian kuliah. 4 tahun sebentar, jangan sampai cuma setengah atau 3/4, harus maksimal. Time to live maximally. Ada yang kedua, ada gium yang kedua. Kalian mau eksplorasi atau eksploitasi? Jawabannya harus dua-duanya. Jawabannya harus dua-duanya. Apa maksudnya eksploitasi? Eksploitasi artinya melakukan secara intensif atau dalam sesuatu yang sudah kalian kenal dan ketahui dengan baik. Itu masih harus. Misalnya kalian ada yang, coba saya mau tahu deh, ada yang melakukan apa yang sangat intensif waktu SMA? Apa? Di lab apa? Oke, intensif lab kimia. Wah, jadi senang tentang kimia ya. Nah, itu pasti mau kamu eksploitasi lagi. Jadi begitu kamu ke UPVN, akan cari profesor-profesor kimia yang bisa memberikan lebih banyak lagi intensif tentang kimianya. Itu maksudnya eksploitasi. Ada lagi yang eksploitasi lainnya? Maksudnya yang waktu zaman SMA tuh punya suatu kegiatan yang intensif sekali. Mungkin yang belakang? Ya. Apa nih kegiatan intensifnya waktu SMA? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rajendra Tawekoibowo dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan, kelompok 128. Jadi untuk kegiatan eksploitasinya atau yang sering saya lakukan itu mungkin sama dengan Ibu Kristi, yaitu saya suka berdagang untuk menambah uang jajan. Jadi ya hitung-hitung nambah pengalaman, nambah uang jajan sekaligus. Waktu dagang apa nih waktu SMA? Aku jualan ini Bu, sarapan bungkus gitu, jadi kayak catering. Oke, mau diteruskan ntar? Maaf? Mau diteruskan waktu kuliah? Maafin Bapak? Mau diteruskan waktu kuliah? Iya, niatnya saya mau lanjutin di kuliah buat selain nyari keuntungan material juga mau nambah relasi lagi sih. Oke, mau tambah relasi. Makasih. Oke, ini eksploitasi. Tapi selain eksploitasi yang tetap perlu dilakukan dan eksploitasi buat kita yang dewasa, kalian sudah saya anggap dewasa, itu sebenarnya lebih mudah. Kita lebih sering mengeksploitasi. Tapi jangan lupa harus diseimbangkan dengan eksplorasi. Eksplorasi, nah ini contohnya eksplorasi versus eksploitasi. Oke, ngaku. Siapa yang kalau ke restoran, pesan menunya itu aja? Siapa yang kalau ke restoran senangnya coba menu baru walaupun kemungkinan nggak enak? Nah, itu eksplorasi. Jadi eksplorasi itu ada harganya. Kemungkinan makanannya nggak enak. Tapi jika suatu saat menu yang kamu suka itu hilang dari restoran tersebut, karena kamu sudah nyobain semua menu, kamu tahu pilihan mana lagi yang juga enak dan pilihan mana lagi yang tidak enak. Itu hasil eksplorasi. Jadi eksplorasi ini akan berbuah jangka panjang. Pada saat ini ada mungkin kamu rugi karena yang kamu eksplorasi itu belum tentu menghasilkan buah, tapi pengetahuan mana yang bagus, mana yang tidak menghasilkan pengetahuan jangka panjang. Itulah kenapa waktu kuliah harus dua-duanya. Eksplorasi dan juga eksploitasi. Nah, di Harvard kita kalau masuk kuliah, ini semuanya di Amerika Serikat, tidak diharuskan untuk pilih jurusan waktu tahun pertama. Jadi memang agak berbeda. Kita kalau di Amerika Serikat itu
masuk kampus atau diterima di universitas itu di segala bidang. Lalu pada tahun pertama dan tahun kedua boleh pilih. Boleh pilih. Dan cara pilihnya itu dengan mengambil berbagai banyak kelas yang dieksplorasi, selain juga mengeksploitasi yang sudah bagus sejak SMA. Di Harvard namanya bukan jurusan, namanya konsentrasi. Kenapa? Karena Harvard tidak mengharuskan bahwa harus ambil begitu banyak kelas untuk jurusan kamu. Di Harvard, kita cuma boleh 1 semester ambil 4 kelas. Kalau mau ambil lebih dari itu harus ada persetujuan tertulis dari academic advisor-nya. Dan gak gampang dapatnya. Jadi 1 semester cuma boleh 4 kelas. Kita ada 8 semester, berarti cuma bisa ambil 32 kelas. Dari 32 kelas ini, kelas yang untuk jurusannya yang namanya konsentrasi hanya butuh ambil 8 kelas. Lucu kan? 8 kelas saja, 8 dari 32. Jadi hanya 1/4-nya. Hanya 25% kelasnya kita adalah kelas yang tentang jurusan kita sendiri. Berbeda ya. Kenapa? Karena Harvard menginginkan murid mahasiswanya itu untuk eksplorasi, selain eksploitasi. Jadi di Harvard itu ada, di sini kasih lihat kan, 3.700 courses, 3.700 kelas, berbagai macam kelas. 3.700 kelas, tapi kita cuma boleh ambil 32, bayangin. Jadi apa yang kita kerjakan? Kalau zaman sekarang udah nggak ada lagi bukunya. Kalau zaman saya itu ada buku yang saya tampilkan itu, The Guide to Course Instruction. Buku ini dibuat oleh mahasiswa. Mahasiswa merating masing-masing kelas. Profesornya bikin ngantuk, ini profesornya menyenangkan, assignment-nya banyak, tetapi grading-nya fair. Yang ini assignment-nya dikit, tapi dapat nilai bagusnya sangat susah. Jadi semuanya dari mahasiswanya. Lalu kita harus baca itu. Ya kalau yang rajin baca semua 3.700-nya, mau ambil kelas yang mana. Karena tiap kelas itu pilihan untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kalau eksploitasi contohnya waktu SMA, saya sudah ambil ekonomi dan sangat bagus. Terus ada pilihan nih, mau ambil kelas ekonomi lagi yang lebih advance, kayak tadi mau ambil kelas kimia yang lebih advance, atau saya mau justru ambil kelas yang totally different. Makanya saya ambil kelas seperti kelas bahasa Mandarin yang saya sama sekali nggak tahu. Saya juga ambil kelas arsitektur yang sama sekali nggak tahu, atau kelas neuroscience yang waktu itu saya sama sekali tidak tahu. Itu maksudnya eksplorasi. Kalian di sini walaupun strukturnya berbeda, jangan lupa eksplorasi selain eksploitasi. Di Indonesia ada kecenderungan kita hanya eksploitasi waktu kuliah karena kalian sudah terpipakan dalam jurusan-jurusan. Tapi ada nggak yang takut kalian akan digantikan oleh AI? Angkat tangan kalau kalian takut kalian akan digantikan oleh AI. Ada, tapi kok sedikit? Sayanya jadi takut. Sayanya takut kok kalian nggak takut. Dengan segala rasa hormat tanpa mengurangi keantusiasman kalian, terus terang saja adik-adik sekalian, sangat mungkin kalian digantikan oleh AI. Sangat mungkin. Ini sudah terjadi pada saat ini. 4 tahun lagi kalian lulus, kejadiannya akan jauh lebih banyak. Dan kalau ditanya kenapa kalian harus eksplorasi, karena kalau kalian hanya eksploitasi, ilmu yang kalian eksploitasikan pada saat ini, sama seperti menu makanan yang kalian sukai, itu mungkin sudah tidak
dibutuhkan lagi waktu kalian lulus. Tapi kalau kalian seimbangkan dengan eksplorasi, kalian akan bisa mengerjakan yang lain yang akan tetap relevan walaupun ada ilmu yang kalian eksploitasi itu sudah digantikan. Itu. Jadi jangan terlena. Jangan pikir kalian tidak akan digantikan. Pada saat ini, kalau saya mau jujur, estimasi saya akan banyak sekali dari kalian pada saat ini ya, dengan pengetahuan kalian pada saat ini, akan banyak sekalian dari kalian semua yang duduk di sini sangat bisa digantikan oleh AI. Jadi, jangan terlena. Eksplorasi dan eksploitasi. Ini juga salah satu eksplorasi saya. Walaupun saya jurusannya adalah Psychology, Mind, Brain, Behavior, yaitu Cognitive Science, pada akhirnya saya ambil 2 kelas bahasa. Jadi saya ambil bahasa Mandarin yang tadinya saya tidak tahu sama sekali, dan saya juga ambil bahasa Polandia. Kenapa bahasa Polandia? Karena pacar saya orang Polandia. Dan sampai saat ini saya fasih bicara dua-duanya. 我可以说中文, ja też umiem mówię po polsku, bardzo płynnie. Jadi saya baru bisa bilang saya fasih bahasa Indonesia, tentu saja bahasa ibu, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Polandia, dan bahasa Spanyol. Ya. Tidak pernah terpikirkan. Waktu saya kuliah di Harvard, yang ambil bahasa Mandarin itu cuma 4 orang. Cuma 4 orang di kelasnya. Tidak populer waktu itu. Zaman saya kuliah di Harvard. Bayangin. 4 orang itu isinya saya, mantan pacar, sekarang suami soalnya. Lalu 2 orang lagi. Bayangin. Dan waktu itu sama sekali tidak terpikirkan bahwa akan bekerja di Tsinghua University. Tidak pernah dengar yang namanya Tsinghua University. Karena waktu itu Tiongkok atau China sama sekali tidak terkenal sebagai pusat universitas. Jelek universitasnya waktu zamannya saya kuliah di Harvard. Tidak ada yang tahu tentang Tiongkok. Tidak ada yang saya tidak pernah dengar tentang Tsinghua, tentang Peking University, nggak pernah ada. Tiongkok itu kayak negara yang jauh miskinnya luar biasa. Universitasnya nggak pernah terdengar, apalagi dibandingin sama Harvard. Jadi waktu ambil bahasa Mandarin, itu cuman senang-senang saja. Belajar sekaligus pacaran, karena pacar saya juga ambil kelas kan. Jadi senang menghabiskan waktu bersama. Itulah eksplorasi. Tapi siapa yang tahu dunia berubahnya begitu cepat? Saya satu-satunya orang Indonesia yang profesor di Tsinghua University sampai saat ini, ya. Dan bisa mendapatkan pekerjaan karena saya juga, walaupun saya tidak mengajar bahasa Mandarin, saya bukan konsentrasinya, jurusannya bukan jurusan bahasa, tapi saya fasih berbahasa Mandarin, sehingga jauh lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan sebagai guru besar. Tapi di Harvard puluhan tahun sebelumnya tidak pernah terpikirkan akan pindah ke China. China itu seperti backward waktu zamannya saya kuliah. Itulah yang saya maksudkan sebagai eksplorasi. Itu akan membawa hal-hal yang tidak kalian perkirakan nantinya. Oke. Sebagai ilmuwan, saya juga eksplorasi. Waktu saya SMA, saya paling bagus nilainya ekonomi. Ada nggak anak jurusan ekonomi di sini? Ada ya? Oke. Terus, jadi saya bahkan dapat 1 tahun boleh lompat di Harvard. Artinya, kalau saya teruskan jurusan ekonomi di Harvard, saya bisa graduate di Harvard dengan 3 tahun saja. Karena saya nilainya sangat bagus waktu SMA. Tapi saya bukannya 3 tahun, bahkan saya 5 tahun di Harvard. Ditambahin setahun. Karena saya pikirnya orang gratis kok, karena saya dapat beasiswa kan. Jadi kenapa enggak lebih lama? Nah, tapi saya ambil jurusan ekonomi, tapi suatu saat saya ada
pertanyaan. Pertanyaan filosofis tentang dari mana datangnya pengetahuan. Kenapa kita bisa tahu ini botol, itu gelas, tanpa diajarin waktu kecil? Itu pertanyaan filosofis saya. Dan pertanyaan itu membuat saya pindah ke lain hati. Tadinya saya jurusan ekonomi, saya bilang saya mau pindah ke jurusan lain yang saya eksplorasi baru, menemukan cinta baru. Orang tua saya kecewa luar biasa. Udah jauh-jauh sekolah ke Harvard, kenapa nggak jadi ekonom? Kan kalau di sini juga paling diinginkan supaya anaknya bisa menghasilkan uang banyak, jadi ekonom gitu. Udah di Harvard, kenapa nggak jadi ekonom? Apa itu pula? Cognitive Science. Nggak pernah terdengar di Indonesia. Sampai saat ini pun tidak ada jurusan Cognitive Science di Indonesia. Tapi itulah kesempatan eksplorasi, dan sampai saat ini yang saya lakukan adalah sebagai ilmuwan mengetahui bagaimana manusia, hewan, dan artificial intelligence itu bekerja. Sistemnya sebenarnya seperti apa? Itu yang saya lakukan. Interdisciplinary. Waktu itu baru mulainya. Yang ketiga, pernahkah kalian berpikir bahwa Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, Veteran Jakarta, universitas itu datang dari kata universal. Universal. Pernahkah kalian sejenak berpikir kenapa dinamakan universal universitas? Tujuannya supaya yang kalian dapatkan di universitas itu bukan hanya bisa digunakan di Jakarta, tetapi bisa digunakan secara universal. Bukan hanya bisa digunakan di bidang jurusan kalian, tetapi bidang-bidang lain yang mungkin akan kalian tekuni setelah kalian lulus, itu juga bisa digunakan. Dan saya mau kasih lihat contoh nyata. Ini dua orang teman baik saya dari Harvard University. Sudah lulus. Yang pertama adalah, ini beneran kalian bisa Google, ini orangnya sungguh-sungguh ada. Saya mau kasih lihat contoh nyata. Profesor Nicholas Morrow Williams. Kalian bisa baca dia profesor apa? Kalian bisa baca dia profesor apa? Profesor sastra Cina. Orang bule, orang Amerika dia, profesor sastra Cina. Dia lulus dari Harvard dengan gelar di bidang pure mathematics. Pure mathematics. Jadi dia jurusannya di Harvard itu matematika. Tapi setelah dia lulus, bekerja, dan sampai sekarang dia adalah profesor sastra Cina. Salah satu profesor ilmuwan sastra Cina yang paling terkenal di seluruh dunia. Bayangin orang Amerika tapi sastra Cina. Oke. Yang kedua, contoh hidup nyata, ini kembali lagi mantan pacar, maksudnya sekarang suami, jadi dulu mantan pacar. Profesor Bartek Cech, ya, di Tsinghua University adalah profesor, kalian bisa lihat profesor apa? Profesor fisika. Tapi waktu di Harvard, jurusannya adalah kimia dan matematika. Beda total dengan profesorship-nya. Jadi ada satu lagi teman saya dari Harvard namanya Kevin Yip. Ini sungguh cerita nyata. Jurusannya adalah sejarah, history, waktu di Harvard. Sekarang dia adalah salah satu pembuat app yang sangat kaya raya, milioner. Ya, milioner, dia pembuat app yang sangat kaya, membuat app. Nah, ada app-app mungkin yang kalian pakai. Contohnya ada satu app namanya Keto Diet App, itu ya dia yang buat. Tapi dia jurusan sejarah.
Jadi adik-adik sekalian, kalian mungkin pernah dengar bahwa kita sedang resah yang namanya non-matching. Jadi tidak match lulusnya jurusan apa, kerjanya nanti jurusan lain. Saya merasa ini ada sedikit salah paham. Salah paham. Karena, kenapa? Karena kalau misalnya kalian ya, yang satu-satunya yang khawatir itu adalah jika gajinya tidak match. Kalau gaji yang kalian dapatkan setelah lulus itu jauh lebih rendah dari rata-rata gaji lulusan perguruan tinggi, itu baru mengkhawatirkan. Tapi kalau bidang, tidak perlu khawatir. Justru bagus kalian bisa menekuni bidang-bidang lainnya dengan gaji yang tetap hebat, itu justru lebih baik untuk dunia ini. Artinya kalian mampu berbagai hal. Lalu yang adage berikutnya, dunia ini memang selalu berubah. Yang adagium berikutnya adalah what doesn't kill you make you stronger. What doesn't kill you make you stronger. Akan ada kegagalan, akan ada kesulitan, akan ada kekecewaan hati, akan ada banyak yang mungkin kalian merasa sedih, merasa putus asa. Bukan banyak, mungkin beberapa sewaktu kuliah. Tetapi yakinlah, badai pasti berlalu. Dan jika kalian mampu melalui kesulitan-kesulitan itu, kalian justru akan menjadi lebih kuat. Saya pun mengalami kesulitan. Ini sungguh-sungguh transkrip saya dari Harvard University. Dan tadi dibandingkan dengan adik yang kimianya jago, saya pengen banget jadi dokter setelah mau jadi ekonom, terus gak jadi, terus sempat berpikiran mau jadi dokter. Kalau di Harvard tidak ada kejurusan kedokteran. Harus pre-med dulu baru bisa nanti. Tapi harus ambil organic chemistry. Orgo. Kimia organik. Terus saya ngotot ngambil kimia organik tapi malah dapat C. Malah dapat C, jadi gagal. Tapi kegagalan itu membuat saya mengerti ini bukan bidang saya dan saya harus tahu apa yang saya sukai dan saya mampu dan yang saya bisa tekuni. Dan setelah itu kita juga bisa bangkit lagi. Saya lulus dari Harvard University, satu-satunya orang Indonesia loh S1, pada tahun itu dengan magna cum laude with highest honors. Ya, penghargaan tertinggi, kedua tertinggi, paling tinggi summa cum laude, ini magna cum laude with highest honors. Jadi saya lulus dari Harvard, orang Indonesia nggak malu-maluin, saya lulusnya magna cum laude with highest honors. Yang terakhir adik-adik, adagium terakhir, never forget where you come from. Jangan pernah lupa kalian datang dari mana. Ini foto saya di dorm saya di Harvard, di asrama. Yang mau saya tampilkan adalah, lihat di situ ada peta Indonesia. Ada peta Indonesia. Tutupan sarungnya juga kain Indonesia. Ada juga lukisan Bali dari Indonesia. Petanya bahkan ada dua. Satu di belakang, satu lagi setengahnya ketutupan. Kenapa? Kenapa saya menaruh semua itu? Karena tahu dari mana kita berasal. Itu akan memberikan kekuatan untuk kita. Tahu siapa kita, tahu akar kita, itu akan memberikan kekuatan kepada kita dan menambah kekayaan terhadap diri sendiri. Sebegitu yakinnya saya kepada budaya Indonesia, waktu menikah pun, walau dengan orang bule, ini pakai adat Sunda. Injek kendi, ya, pecah telur. Ini saya. Ini saya waktu menikah, pakai adat Sunda. Oke. Begitulah adik-adik, kalau
yang saya mau bagikan. Tadi saya mulai dengan live maximally. Live maximally ini tadi saya berikan typical day waktu saya di Harvard University. Dan ternyata kebiasaan itu susah dibuang. Ini sungguh-sungguh jadwal saya typical day di Kemdikti Saintek. Jadi ya 30 tahun setelahnya, udah 30 tahun setelah saya di Harvard, jadwal saya seperti ini di Kemdikti Saintek kemarin. Tidur jam 3:30, nyiapin slide buat kalian semua. Oke. Bangun jam 5:30, nah saya punya anak, masih kelas SD, harus nyiapin sarapan anak, kita nggak punya pembantu. Nyiapin sarapan anak, nganterin, terus anaknya dikirim ke sekolah. Untungnya ada supir, karena saya nggak bisa nyetir. Lalu habis itu kerjain slide satu lagi, karena saya ada talk untuk cyber security di tadi pagi. Jadi saya harus nyiapin itu. Habis itu saya mandi, sarapan, lalu saya langsung kasih talk dengan acara cyber security tadi pagi di Wamenkomdigi. Setelah itu saya makan siang, nap, tetap nap, ada 10 menit nap, tidur siang. Nyiapin talk lagi buat kalian supaya mudah-mudahan bagus talknya dan ada yang bisa berkenan di hati. Lalu setelah ini saya akan pergi ke Dubes Saudi untuk mencari peluang-peluang buat mahasiswa Indonesia untuk bisa dapatkan beasiswa di Saudi, mendapatkan lowongan pekerjaan di Saudi untuk technical skills. Lalu setelah itu saya akan terbang ke Bali. Dan pasti saya akan tidurnya setidaknya jam 1 malam karena besok pagi jam 9 saya harus ada talk lagi untuk Universitas 11 Maret dan saya harus siapin talknya. This is living maximally for more than 40 years. Adik-adikku yang saya kasihi, pengalaman kita pasti ada perbedaannya, tapi saya rasa juga akan ada banyak persamaannya. Ini perjalanan hidup saya, dari Indonesia saya dapat beasiswa ke Singapura, lalu dapat beasiswa ke Norwegia. Orang tua saya selalu di Indonesia. Dan saya dari keluarga biasa-biasa saja. Lalu dari Norwegia saya dapat beasiswa ke Harvard University ke US. Setelah itu saya postdoc di Kanada, balik lagi ke US mendapatkan tenured associate professor di Swarthmore College. Setelah itu sebelum itu saya S2, S3 dulu. Lalu setelah itu saya tenured associate professor. Setelah itu saya direkrut oleh Tsinghua University. Dan setelah 7 tahun di sana dipanggil pulang oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sangat-sangat memperhatikan pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Sehingga ketika beliau meminta untuk saya pulang, saya pun kembali ke Indonesia. Kita hidup, terima kasih, kita hidup dengan penuh. Kita terus mengeksplorasi dan mengeksploitasi kesempatan beasiswa yang ada dimanapun. Jalan tidak pernah kita tahu, tapi kalau kita mau eksplorasi dan kita tetap mampu eksploitasi, kita mempunyai kemampuan yang bisa dipakai secara universal. Baik di Amerika Serikat, di Tiongkok, maupun balik lagi ke tanah air. Dan tak kalah pentingnya, what doesn't kill you make you stronger. Dan tidak pernah lupa kepada akarnya. Makanya saya memutuskan untuk balik ke Indonesia untuk melayani adik-adik semua. Semoga 4 tahun ini adik-adik akan hidup penuh mengeksplorasi dan mengeksploitasi segala sesuatu kesempatan. Jangan pernah merasa bahwa adik-adik gagal karena kegagalan membuat kalian lebih kuat, mendapatkan pengalaman universal, dan tidak pernah lupa siapa kalian, orang hebat, orang Indonesia. Selamat sekali lagi adik-adik. Terima kasih.